selamat datang kembali dalam acara podcast Sekolah Dian Harapan. Hari ini kita kedatangan tamu dari SLH Danau Wage ya, yang berasal dari Papua Selatan. Nah, siapa tamunya hari ini? Kita akan langsung berkenalan dengan Bapak Harun. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak. Bagaimana perjalanan dari Papua ke sini? Menyenangkan walaupun jauh. Berapa jam tuh Pak kira-kira Pak dari Papua sampai sini Pak? Berapa jam ya? Saking lamanya tidak menghitung. Oh iya, terlelap mungkin ya. terlelap bisa ya. Ya silakan Pak, memperkenalkan diri, menceritakan sedikit latar belakang dari Bapak ya, bagaimana bisa sampai ke Papua, apakah dari aslinya dari Papua atau mungkin ada perjalanan menuju sampai ke SLH Danau Wage. Silakan Pak. Oke. Ya, jadi perkenalkan nama saya Harun Joeni. Saya asal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana saya bisa sampai di Papua? Nah, jadi waktu setelah menamatkan pendidikan di SMA, itu saya mengikuti saudara saya di Papua, begitu. Nah, sampai di sana ternyata kami mendengarkan informasi mengenai program UPHTC. Oh, begitu. Ya, dari situ tertarik untuk mencoba, begitu. Nah, jadi saat mencoba, puji Tuhan dituntun sampai di UPH mengikuti perkuliahan itu, dan karena saya berasal dari Papua, waktu masuk ke TC, jadi kembali ke Papua. Gitu. Oh oke Pak, wah menarik nih sebenarnya nih. Berarti Bapak asalnya dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan kemudian ikut saudara sampai ke Papua. Ya. Dan ikut seleksi masuk UPHTC-nya di Papua. Di Papua. Oh, betul. Berarti dari Bapak setelah lulus dari TC kemudian kembali ke daerah di Papua, Ya, penempatan gitu ya Pak ya? Iya, benar. Oke, nah berarti aslinya bukan dari Papua ya Pak ya, tapi Ya, dari Nusa Tenggara Timur ya? Ya. Oke, nah UPHTC-nya jurusan apa tuh Pak kalau boleh cerita sedikit? Oke, kalau di UPHTC jurusan pendidikan biologi. Oh, pendidikan Ya, biologi. pendidikan biologi. Dan kemudian setelah ditempatkan di Papua, langsung ngajar di SLH Danau Wage atau belum tuh Pak? Belum, jadi ceritanya seperti ini. Nah, pada tahun pertama mengajar itu ditempatkan di SLH Mamit. Oh, SLH Mamit. Nah, SLH Mamit itu SLH pedalaman pertama yang ada di pedalaman Papua. Begitu. Selama 2 tahun berada di sana. Kemudian di tahun ketiga itu ada sekolah baru yang dibuka. Begitu. Itu di Kabupaten Yahukimo, distrik Korupun. Nah, itu saya dipindahkan atau bertugas di sana. Begitu, bersama dengan 3 rekan. Nah, setelah melewati 4 tahun di situ, saya mengajar lagi di Rote, di SLH Rote. Bertugas lagi di SLH Rote, dan pada tahun ajaran yang berjalan ini melalui kalau Rote itu kan di NTT ya Pak. Yeah. Nah, harusnya menjadi suatu hal yang menggembirakan untuk kembali ke sana karena asal kampung asal halaman dari ya. sana ya. Jadi kalau libur atau bertemu keluarga itu sangat dekat sekali begitu. Nah, tetapi ada hal yang menggelisahkan dari dalam, begitu. Ada hal yang menggelisahkan dari dalam, dan saya gumulkan itu. Apakah hal yang menggelisahkan ini semacam mungkin dari pedalaman Papua sudah cukup lama dan ke sana sehingga terbawa suasana, atau mungkin masih butuh adaptasi yang lama begitu. Oke, berarti sepertinya malah Bapak merasa kurang nyaman gitu ya untuk pindah ke Rote gitu malah Pak ya. Jadi pengen segera kembali ke daerah atau bagaimana tuh Pak? Nah, sebenarnya bukan kurang nyaman, tetapi hal itu coba saya gumulkan lagi dan juga diskusi dengan beberapa orang yang mungkin saya anggap seperti mentor begitu, bisa mengarahkan. Nah, dan ya melalui proses itu sepertinya terpanggil untuk kembali ke Papua begitu. Dan dijawab oleh Tuhan dan saya kembali ke Papua dan saat ini SLH Danau Wage. Nah, berarti dari Rote langsung ke SLH Danau Wage. Ya. Nah, itu di Papua Selatan, dan tadi saya sedikit riset cari-cari dan mendengarkan presentasi dari Pak Harun juga bahwa itu ada suku Korowai ya Pak. Gimana ceritanya sih Pak tentang suku Korowai sedikit? Oke, nah jadi suku Korowai itu
pada zaman dahulu itu mereka tinggal di rumah pohon, begitu ya. Jadi tidak semua pohon itu bisa dijadikan rumah di situ, tetapi ada pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah besar, yang sangat tinggi itu bisa dibuat untuk rumah tempat tinggal. Ya, jadi mengapa mereka buat rumah di atas pohon? Berdasarkan cerita itu supaya terhindar dari bahaya binatang liar, binatang buas dan lain sebagainya, dan juga dari musuh. Nah, kalau kita perhatikan ke belakang, dari suku Korowai itu kanibal ya pada zaman dahulu, begitu. Nah, makan manusia ya, begitu. Nah, tetapi setelah masuknya Injil, masyarakat sudah tidak hidup seperti dulu lagi, begitu ya. Sudah tidak makan manusia lagi, dan semua berjuang, betul ya, berjuang untuk menghidupi apa yang sudah mereka dengar, yaitu Injil itu sendiri. Firman Tuhan mulai didengarkan, dan kemudian mereka sudah mulai memeluk agama Kristen. Itu berkat kedatangan para misionaris. Tentu saja Pak. Itu mungkin ada sejarahnya bagaimana misionaris bisa sampai ke sana Pak? Atau mulai dari tahun berapa mereka sudah mulai mengenal firman Tuhan, menghidupi Injil Tuhan, gimana Pak? Nah, kalau untuk tahun saya juga kurang ingat betul dengan jelas, begitu ya. Misionaris yang pertama atau penginjil yang pertama masuk di dalam untuk menjangkau suku Korowai itu adalah penginjil dari Lani, begitu. Nah, penginjil Lani ini apa? Ini adalah satu suku di Papua juga. Nah, suku berada di Papua, mereka terlebih dahulu telah dijangkau oleh para misionaris dari luar negeri. Ya, para misionaris dari sana untuk menjangkau mereka, begitu. Nah, jadi saat mereka telah menerima Injil itu, mereka tidak terima dan simpan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka berbagi kepada yang lain juga. Ya, yaitu salah satunya mereka berbagi kepada suku di Korowai, begitu. Ya. Dan kemudian sampai sekarang. Nah, tetapi bukan hanya mereka saja. Seiring berjalannya waktu, ada misionaris dari luar juga masuk, begitu ya. Ada 2 misionaris dari luar yang sudah masuk, dan kerjasama dengan para misionaris lokal untuk tetap menjalankan pelayanan itu. Ya, untuk saat ini selama 6 bulan yang telah terlewati di Danau Age, hanya ada penginjil lokal yang masih stay di sana untuk mengajar firman Tuhan kepada jemaat dan memimpin ini juga ya, ibadah-ibadah ya. Iya, benar. Oke. Nah, jadi supaya kita bisa lebih mendapatkan visualisasi tentang bagaimana situasi SLH Danau Age dan suku Korowai, mungkin kita bisa saksikan cuplikan sedikit berikut ini ya. Setelah kita menyaksikan cuplikan tadi, ya kita sudah mulai terbayang seperti apa SLH Danau Age, suku Korowai yang berada di Papua Selatan. Nah, kita akan cari tahu lebih jelasnya dengan kita kembali bertanya kepada narasumber kita, Bapak Harun. Pak, itu jumlah muridnya kira-kira berapa, gurunya berapa, dan kemudian situasi kondisinya seperti apa tuh Pak? Oke. Nah, untuk saat ini jumlah murid yang ada di sana adalah 72 murid. Itu dari SD, SMP, SMA? Dari TK sampai dengan SD. Oh, belum sampai ke SMP ya? Nanti mungkin berlanjut sampai ke SMP, SMA ya? SMA. Jumlah gurunya Pak? Jumlah guru untuk tahun ajaran ini ada 4 orang. Untuk 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Asalnya dari? Untuk 2 orang dari NTT, kemudian 1 orang dari Ambon, 1 dari Papua. Wah, berarti ada yang sudah lulus dari UPHTC juga ya? Benar. Dan kemudian kembali melayani di Papua lagi gitu. Oke. Dijelaskan ataupun digambarkan bagaimana belajar mengajar aktivitas mereka di sana, dan seperti apa fasilitas sarana prasarana yang ada di SLH Danau Age Pak, supaya kita bisa lebih jelas lagi gitu. Oke, untuk pembelajaran di sana berjalan dengan baik, ya. Syukur kepada Tuhan untuk rekan-rekan yang sudah melayani sebelumnya. Ada Ibu Mary, dia kepala sekolah pertama, bersama dengan rekan-rekan guru lain yang
sudah menanamkan pembiasaan untuk pembiasaan belajar yang baik kepada anak-anak, sehingga saat ini kami guru-guru baru atau pengajar pendidik baru yang masuk bisa melihat, wow, ternyata anak-anak khusus untuk kelas besar itu sudah ada pola-pola baik yang mereka ikuti, pola-pola baik dalam belajar. Nah, untuk sarana dan prasarana memang ada, begitu ya, walaupun di pedalaman, tetapi diusahakan untuk jika bisa untuk mendukung mereka dalam belajar dengan baik, ya maka akan disediakan begitu. Tetapi Pak jangan bayangkan apakah itu sama dengan di Dan Mogot atau tidak. Nah, itu jangan dibayangkan ya Pak. Iya, makanya saya juga tadi sempat dengar nih Pak nih ya, bahwa untuk menuju ke sana itu transportasinya itu gimana sih Pak? Oke, nah untuk sejauh ini transportasi yang digunakan adalah pesawat, gitu. Nah, ada penerbangan MAF, itu penerbangan misi yang ya para pilot dan para petugas yang bekerja di sana itu punya hati juga untuk menjangkau setiap daerah-daerah yang belum terjangkau. Nah, salah satunya adalah di Danau Age juga. Jadi menggunakan pesawat MAF untuk ke sana. Nah, jadi kalau tadi kalian sempat lihat dalam cuplikannya, di backyardnya atau di bagian belakang itu ada lapangan yang luas, itu dimanfaatkan sebagai bandara gitu Pak ya, atau runway tempat turun mendaratnya dan take off-nya pesawat gitu ya. Nah, kalau kita mikir di sini, wah keren banget punya apa namanya bandara gitu ya, di belakang rumah bandara. Tapi di sana itu adalah salah satu ataupun satu-satunya transport ya Pak ya, sepertinya untuk menuju dan pergi dari sana gitu ya. Kalau dari Sentani ke sana ya itu, tetapi ada juga jalan darat tidak ada, jalan lewat sungai. Nah itu ada juga. Menggunakan ketinting. Apa tuh Pak? Ya, ketinting. Ada perahu kecil, macam perahu kecil, kemudian ada mesin dan itu bisa untuk menggerakkan itu jalan. Untuk menuju ke kota terdekat mungkin berapa lama tuh Pak? Oke, untuk saya tidak bisa jawab ya Pak, karena saya belum menggunakan itu. Belum pernah. Iya, belum menggunakan ketinting dari Danau Age ke kota terdekat. Tapi kalau misalnya dari Danau Age ke kampung yang lain, nah itu bisa ya mungkin 15 sampai 30-an menit itu bisa, tergantung kampung mana yang mau dikunjungi. Ya. Dan kalau untuk suasana sekolah di daerah sana tuh ada berapa banyak sih Pak? Atau baru SLH Danau Age? Oke, nah untuk sekolah di Danau Age saat ini baru ada sekolah Lentera Harapan. Hanya sekolah belum Lentera ada Harapan sekolah yang lain. Oke, berarti memang menjadi tumpuan utama sepertinya untuk pendidikan di sana ya Pak ya? Ya, dan itu apa namanya, kita bersyukur bersama-sama ya, bahwa dengan demikian berarti pendidikan di sana sudah mulai bagus gitu ya. Dan tadi saya juga lihat presentasinya Pak Harun bahwa setelah mereka membuat, terus mereka menceritakannya kepada teman-temannya atau kepada orang tuanya, pada keluarganya, sehingga mereka antusias dan itu menimbulkan bahwa keinginan untuk belajar itu semakin tinggi gitu loh, keinginan untuk bisa lebih baik itu semakin tinggi. Nah itu oke banget sih, keren banget. Dan ya seperti itulah ya situasi dan kondisinya, makanya kita juga sebagai warga negara Indonesia, ibu kota DKI Jakarta itu harus banyak bersyukur ya Pak ya, dengan berbagai macam sarana prasarana, belajar dengan serius dan giat, dan tidak ada alasan sepertinya untuk kita bermalas-malasan ya. Iya benar. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan ya. Semangat. Ya, di sana juga sepertinya mereka tuh antusias sekali. Saya juga tadi lihat bahwa aktivitas-aktivitas yang kayaknya kita lihat di sini seperti sederhana, gunting, lem, tetapi mereka mau menjalaninya dengan ya seperti tadi saya bilang, antusias, semangat, dan apa namanya, sepertinya pengalaman baru buat mereka gitu kan. Dan itu terima kasih juga buat para guru-guru dan para pendidik semuanya, Pak Harun juga yang sudah bertugas di sana gitu ya Pak ya. Dan apa aja tuh Pak kira-kira karya-karya dari mereka ataupun prestasi ataupun pencapaian, ya mungkin tidak kita mengharapkan spektakuler, tetapi progresnya seperti apa, dan kemudian suasana apa ya, sekolah, kelas belajar, dan juga pendidikan di sana berjalan seperti apa tuh Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Pak.
pencapaian mereka. Nah mungkin kita tidak bisa bandingkan dengan, ya sekali lagi kita tidak bisa bandingkan, oh ini anak-anak harus melakukan perlombaan antara sekolah A dengan sekolah B dan lain sebagainya. Ya karena di sana baru hanya satu sekolah dan ya itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi pencapaian yang mereka yang bisa dilihat adalah saat pembelajaran dilakukan, ya ada mereka memahami itu. Dan itu adalah satu pencapaian yang mereka dapat, betul ya. Walaupun terkesan sangat sederhana, tetapi ya itu pencapaian yang ada, begitu. Yang kedua adalah ada perubahan karakter anak-anak, menunjukkan sikap bagaimana menghargai temannya, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana bekerja sama. Dan ya itu pun adalah pencapaian yang dapat disyukuri. Ya memang sangat sederhana ya Pak, tetapi seiring berjalannya waktu ya itu akan terus berkembang dan bisa dimanfaatkan atau mereka bisa terapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Betul ya, seperti tadi juga saya lihat mereka ada yang bertanggung jawab di rumah menjaga adiknya gitu sudah mulai bisa patuh sama orang tua karena memang sebenarnya pendidikan yang sesungguhnya adalah pembangunan karakter ya, termasuknya juga tadi sudah mulai masuk firman Tuhan, mereka sudah beribadah dan segala macam berdoa gitu ya Pak ya. Berikutnya kita harus juga bertanya nih pengalaman dari Pak Harun yang tadi sempat ditempatkan di beberapa tempat gitu ya. Saya mau tanya pengalaman Bapak yang paling berkesan itu seperti apa Pak? Nah, pengalaman yang paling berkesan itu selama mengajar di interior adalah saat anak-anak menerima baik apa yang diajarkan dan mereka menjadi pengingat untuk pengajar. Begitu ya. Nah, justru jadi mereka yang mengingatkan. Ya, justru mereka bisa mengingatkan, menjadi guru juga ya, menjadi guru kecil untuk orang lain termasuk gurunya. Begitu. Dari pengalaman yang sudah terlewati, anak-anak pun menjadi pengingat yang baik. Mereka menjadi guru yang baik. Mereka apa yang sudah mereka belajar itu mereka mengingat apa yang sudah dipelajari itu memang harus dijalankan. Nah itu saya pikir satu pengalaman menarik atau paling berkesan untuk saya secara pribadi. Iya, jadi sebagai educator kita juga kadang-kadang belajar daripada murid-murid, makanya sebagai pendidik belajar kita juga hidup, malah ya, Pak. Iya, belajar daripada murid-murid ya, itu pengalaman yang berharga sih, apalagi ini dari suku Korowai yang berada di pedalaman Papua sana yang memang sebelumnya mungkin malah ya belum ada pendidikan ya, belum ada sekolah dan segala macam, tetapi sudah bisa menjadi pengingat gurunya, bahkan itu kan suatu hal yang luar biasa ya Pak ya. Ya, nah kemudian untuk suka duka Pak, yang paling senang itu apa, dan kemudian waktu itu merasa mungkin paling sedih seperti apa atau paling susah gitu ya, itu seperti apa Pak? Oke, untuk suka duka, yang menjadi suka itu adalah hal yang diajarkan itu diterima baik oleh anak-anak, begitu. Nah, guru mana sih yang tidak senang kalau anak-anak berjalan di dalam hal baik yang sudah diajarkan. Nah, jadi saya pikir itu adalah satu sukacita tersendiri yang menguatkan duka-duka lain yang ada. Kalau duka banyak, tetapi suka yang tadi itu dia menguatkan, menutupi semua. Jadi macam hal-hal yang tidak aman mengenai keamanan ataupun mungkin berpikir keluarga jauh dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak, orang tua murid adalah orang tua, saudara yang dikirimkan Tuhan untuk kita yang bekerja di situ. Sehingga menghilangkan duka ya. Iya, betul. Dan meningkatkan motivasi kita untuk terus bekerja dan mengajar gitu ya. Betul. Oke deh. Kalau begitu saya juga mau tanyakan tentang harapannya Pak ke depan untuk SLH Danau Wage dan keinginan Bapak sendiri mungkin untuk SLH Danau Wage seperti apa, mungkin bisa disampaikan dan mungkin juga bisa disaksikan oleh para viewers ya, para penonton dari YouTube SDH dan Mogot Podcast ini ya, siapa tahu nanti mungkin ada yang
jadi kenyataan gitu ya. Silakan Pak, gimana Pak, harapan dan keinginannya seperti apa? Oke, untuk harapan ya kita harapkan apa yang menjadi dasar kita dalam mengerjakan semuanya ini dapat tercapai dengan baik. Hal apa itu? Ya Kristus yang kita sampaikan di dalam atau yang kita ceritakan di dalam ruang kelas oleh teman-teman guru di sana, itu sekiranya anak-anak di Danau Age mereka terus ditolong, dimampukan untuk memahami hal itu di dalam pembelajaran yang mereka alami. Nah, sehingga saat mereka bertumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi pemimpin-pemimpin Papua, ataupun saat mereka bekerja di bidang yang lain pun mereka tahu bahwa saya melakukan ini bukan untuk hanya mendapatkan uang atau karena saya tidak ada pekerjaan jadi saya harus mengerjakan itu, tetapi anak-anak bisa memahami bahwa saya mengerjakan ini karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu adalah harapan yang sangat baik sekali saya pikir, dan mungkin kita sama-sama pikirkan itu ya Pak ya. Seperti tema mungkin ya dari Sekolah Dian Harapan juga yang Be Ambassador for Christ gitu ya. Jadi mereka bisa menjadi ambassador di sana yang suatu saat bisa jadi leader gitu kan, dan akhirnya membawa pembangunan, kemajuan bagi masyarakat Papua itu sendiri ya Pak ya. Mungkin untuk harapan atau keinginan secara pribadi ke depannya gimana nih Pak? Mungkin 5 tahun atau 2 tahun bagi SLH Danau Age seperti apa? Oke, untuk keinginan yang lain atau harapan yang lain, sekiranya orang tua tetap menjadi partner yang baik. Ya, orang tua tetap menjadi partner yang baik, gereja menjadi partner yang baik untuk sama-sama bergandeng tangan dalam mendidik anak, karena anak ini adalah bukan hanya dititipkan kepada sekolah saja atau bukan hanya untuk karena anak sekolah jadi orang tua lepas tangan, tetapi menjadi rekan. Orang tua, gereja, sekolah menjadi rekan untuk mengerjakan ini. Ya, mungkin teman-teman dari SDH atau para viewers bisa mendoakan untuk hal ini. Amin. Gitu ya. Jadi dari semua pihak saling harmonis gitu ya. Betul. Dari gereja, dari sekolah, dari lingkungan pertemanan, dari juga orang tua sebagai pendidik utama itu bisa saling harmonis, akhirnya bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan peserta didiknya, gitu ya Pak ya. Semoga apa yang kalian saksikan di hari ini itu bisa meningkatkan semangat kalian, memperluas wawasan, pengetahuan kalian, dan juga ya kalian juga tahu bahwa ini juga masuk dalam LBB ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Jadi untuk anak-anak yang ada di Danau Age ataupun di interior yang lain itu mereka tidak bayar uang sekolah, begitu gratis. Gratis. Jadi anak-anak yang mendaftar atau bersekolah di SLH Danau Age itu tidak dipungut biaya, begitu. Nah, itu secara gratis atau sebagai hadiah besar untuk mereka. Nah, tujuannya adalah dengan kehadiran daripada sekolah itu anak-anak bisa mengembangkan atau bakat-bakat yang terkubur yang terkubur di ujung timur Indonesia ini bisa dibangkitkan, dan suatu hari mereka bisa memberkati juga yang lain. Nah, maka dari itu SLH terbeban untuk membuka ini, dan untuk di interior Papua itu secara cuma-cuma atau gratis untuk anak-anak bersekolah. Maka sumber dananya dari mana? Ya ada donatur yang terbeban untuk hal ini, untuk menjawab doa-doa dari anak-anak yang di sana. Nah, sehingga bisa lewat LBB, Lentera Bagi Bangsa, untuk mendonasikan hal tersebut. Nah, tuh berarti kalian sekarang juga sudah tahu dan paham bahwa Lentera Bagi Bangsa itu yang memberikan dana dan menyalurkan dana kepada SLH Danau Age, salah satunya ya Pak ya. Iya, salah satunya. Nah, jadi untuk yang tertarik menjadi donatur ya, atau ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Lentera Bagi Bangsa, kalian bisa klik link di bawah ini untuk lebih jelasnya, dan nanti akan ada list untuk peserta didik yang mana, anak mana yang kalian mau cari tahu lebih lanjut, dan bisa diberikan bantuan berupa dana di situ.
Sampai juga kita pada akhir acara ini, kita sudah melihat dan mendengarkan kisah dari Bapak Harun dan juga bagaimana kehidupan di SLH Danoage, dan semoga terus bersemangat bagi pengajar-pengajar di luar sana, terutama di interior Papua, dan Pak Harun juga. Tuhan berkati dengan berbagai macam berkat dan rahmat yang melimpah buat teman-teman dan rekan-rekan pengajar di sana, terus bersemangat dan membangun pendidikan ya Pak ya, bagi Indonesia yang semakin baik, Indonesia yang semakin hebat, Papua yang semakin maju, dan juga semua untuk kemuliaan Tuhan ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih kalian sudah menyimak. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Bye. Terima kasih Pak. Tuhan berkati.